Ikhtiar artinya pilihan, antara bangun atau tak bangun, antara kerja atau tak kerja. Orang Palembang alhamdulillah sudah selamat dari ahlul bid'ah wad dhalalah. Mana buktinya? Kalau mereka tak berusaha berpangku tangan, ketua masjidnya berpangku tangan, wali kotanya berpangku tangan, DPRD-nya berpangku tangan, takkan pindah, takkan dapat relokasi Masjid Al-Istiqomah menjadi tempat yang nyaman. Pak Ketua Masjid, bagaimana sikap kita? Masjid ini kecil, tak dapat menampung lagi. Di pinggir jalan sudah sholat di trotoar. Serahkan aja sama Allah. Masjid ini rumah Allah. Terserah Allah lah mau diapakan. Kita ini kan cuma tamu di sini. Macam mana Pak Dewan? Apakah bisa masjid ini direlokasi? Kami hanya mengurus anggaran masyarakat. Adapun masjid, wa annal masajida lillah, kita serahkan aja nih kepada Allah. Macam mana Pak Wali? Kata Pak Wali, ini pun kita serahkan kepada Allah. Hancur dunia ini. Dunia ini tidak akan dinamis, tidak akan berkembang. Kita mesti ridho menerima takdir Allah. Semakin panas, semakin bau, semakin berkeringat, semakin besar pahala kita di sisi Allah. Inilah orang yang perlu dicampakkan ke Sungai Musi. Umat Islam mesti bangkit. Kalau umat Islam tidak bangkit, kita tidak akan pernah merdeka dari penjajahan Belanda. Betul? Umat Islam adalah umat yang bergerak, karena dalam Islam diajarkan fi kulli harakah barokah. Dalam setiap gerak ada barokah. Tapi ada orang yang mengkambing hitamkan tasawuf. Orang tasawuf tidak pernah bergerak. Orang tasawuf hanya berzikir. Orang tasawuf hanya metik tasbih. Orang tasawuf hanya menyerahkan diri kepada takdir. Orang tasawuf hanya pejam mata, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini orang kurang baca, kurang iman, kurang pikir, kurang pulsa. Siapa yang membebaskan Palestina dari penjajahan kaum salibis? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi akidahnya Asy'ari, orang tasawuf. Siapa yang membebaskan Konstantinopel menjadi Istanbul? Dia adalah Muhammad Al-Fatih, akidahnya Maturidi. Maturidi dengan Asy'ari sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ari dan Maturidi, dan dia adalah seorang tasawuf. Tasawuf artinya mensucikan hati dari penyakit-penyakit dunia. Nanti di akhir zaman umat Islam akan lemah, tercabik-cabik seperti makanan di atas meja makan. Satu menarik kakinya, satu menarik pahanya, satu menarik lehernya. Habis ayam panggang di atas meja makan. Aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami waktu itu sedikit? Jumlah kamu banyak, tapi kamu terkena penyakit wahan, cinta mati, cinta hidup, takut mati. Tapi orang Palembang tidak takut pada kematian, walaupun dia orang tasawuf. Orang tasawuf dari Palembang pergi ke Makkah, belajar kepada ulama Makkah paling hebat, wali kutub waktu itu. Namanya Syekh Muhammad Abdul Karim Samman. Dialah pendiri tarekat Sammaniyah. Muhammad bin Abdul Karim Samman, di ujung namanya Al-Madani, karena dia tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Syekh Mursyid tarekat Sammaniyah Muhammad bin Abdul Karim Samman punya murid. Nama muridnya adalah Syekh Abdus Somad.
Al-Falembani, menulis kitab namanya Sayrus Salikin. Sampai hari ini kitab Sayrus Salikin masih dibaca di masjid-masjid tua di Riau, karena kitab Sayrus Salikin adalah intisari saripati dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Syekh Abdul Somad Al-Falembani tidak hanya seorang sufi yang memetik tasbih, berzikir Allah, tapi dia punya semangat jihad yang luar biasa. Dia mendengar berita ada kerajaan di Semenanjung Melayu yang sedang diserang kerajaan Siam. Kerajaan Siam adalah kerajaan yang menakutkan, negeri yang menakutkan. Orang takut berhadapan dengan orang Siam. Siam itu sekarang disebut dengan Thailand, negeri Thai. Orang yang paling jago bertarung, berteriak Allahu Akbar, ulama dari bumi Palembang, namanya Syekh Abdul Somad Al-Falembani, menolong umat Islam yang sedang diserang negeri Siam. Nama kerajaan di Semenanjung Melayu itu adalah Kerajaan Kedah, dan beliau menjadi salah seorang syuhada, mati syahid dalam peperangan. Dan salah satu kitabnya adalah kitab Fadail Jihad.